Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana 'alal imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin lil i'timad. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua DKM Musholah Darussalam Bapak Yayan Suryana, yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Musholah Darussalam Bapak Yayan Sunandar, yang kami hormati Ketua RT 02 RT 09 Bapak Syafi'i, segenap para bapak, para jamaah yang senantiasa istiqomah hadir di malam Senin. Moga-moga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dengan detik ini kita masih diberikan sehat, dikasih sehat jasmani kita, rohani kita. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan menjadikan kita tambah semangat lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tetap tercurah limpah kepada manusia pilihan baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang senantiasa kita jadikan sebagai panutan. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita dikumpulkan di bawah naungan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Siapa orangnya yang menginginkan kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan akhirat, diwajibkan baginya memiliki ilmu. Oleh karena itu, hadirnya kita di majelis taklim adalah agar dunia yang sedang kita tempati ini bisa kita jalani dengan ilmu sebagai tuntunannya, patokannya, sehingga kita tidak tersesat di alam dunia ini. Para bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kitab Nasaihul Ibad, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa khairukum man taraka dunya lil akhirah." Bukanlah yang baik di antara kalian yang meninggalkan dunia untuk akhirat. Kadang kita ngomong tinggalin dunia, mikirin akhirat. Tapi baginda Nabi bersabda, bukanlah sebaik-baik dari kalian siapa man tarokat dunia lil akhirah, yang meninggalkan dunia untuk akhirat. Walal akhirat lid dunia, dan juga meninggalkan akhirat untuk dunia.
Walakin khairukum, dan sebaik-baik, dan akan tetapi sebaik-baiknya kalian man akhadaha min hadhihi wa hadhihi. Kata baginda Nabi, sebaik-baiknya kalian adalah yang bisa menjadikan ini waktunya dunia, ini waktunya akhirat. Jadi jangan sampai kita hadir di majlis taklim seperti mana baginda Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwasanya karena kita sedang hidup di dunia, maka tetap kita juga kudu mikirin dunia. Tapi, ada tapinya. Jangan sampai kita terlena dengan kehidupan di dunia. Saya ulangi. Laisa khairukum man taraka dunya lil akhirah. Bukanlah sebaik-baiknya di antara kalian man siapa dia taraka dunia, meninggalkan dunia lil akhirah. Kan ada orang yang ditanya, lu gak kerja, nggak mau ibadah, sholat aja, ngaji aja, gitu kan? Nggak kerja, nggak. Kita harus mementingkan kehidupan akhir. Bagus kan kata-kata? Bagus lah. Tapi baginda Nabi sudah menyampaikan ini, sudah memberikan peringatan, sudah memberikan lampu kuning buat kita. Apa kata baginda Nabi? Bukan sebaik-baiknya kita menjadi hambanya Allah jika meninggalkan dunia untuk akhirat dan meninggalkan akhirat untuk dunia. Tapi sebaik-baiknya kita adalah menjadikan dunia sebagai ladang untuk menuju ke akhirat. Jelas nggak sampai sini? Jadi jangan sampai kita salah kaprah. Jadi katanya kalau orang maju itu nggak boleh kerja. Orang yang senantiasa kerja nggak boleh kerja. Jangan sampai berpikir demikian. Karena yang namanya dunia itu disebutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ad-dunya darus sidqin. Dunia itu darun, dari itu apa? Darussalam apa? Dar artinya apa dar? Darussalam. Apa? Darussalam. Ada pernikahan? Dar ada Madinah. Madinah itu kota. Dan kalau tak ada kota berarti ada kampung, kan begitu ya. Darun Najah, kampung keberhasilan. Darussalam, kampung keselamatan. Ya, jadi kalau mau selamat datang ke Darussalam, begitu maksudnya. Ya kan, gimana caranya biar kita selamat? Kudu syauqul Mustafa, rindu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Karena orang yang rindu pasti senantiasa dia akan menginginkan untuk berjumpa. Tiada obat untuk orang yang sedang rindu kecuali berjumpa. Jadi syauqul Mustafa ada salam nyambung ya, kalau nggak nyambung sambungin deh. Jadi kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dunia itu darul sidqin. Dunia itu kampungnya kebenaran. Dunia itu banyak benarnya Pak. 5 sidqiha. Kepada siapa orang yang benar? Maksudnya begini, kita harus memahami konteks dunia. Jangan sampai kita terlena dengan dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala kadang memuji, kadang memberikan teguran. Ada ujian, ada teguran, ada juga cobaan, banyak lah. Contohnya gimana? Ada orang teman ngaji. Mohon maaf, dia belum dapat pekerjaan teman ngaji. Setelah dapat pekerjaan, ngajian tinggal. Mengapa demikian? Karena yang dipikirkan adalah dunia. Tapi jadikan dunia ini ladang buat menuju akhirat. Dunia adalah, kalau bahasa kita, kampungnya baik. Dunia itu baik aslinya mah. Cuma kadang kita yang tidak menjadikan dunia itu baik. Banyak bohong di dunia.
banyak kecurangan di dunia. Sehingga kata Sayyidina Ali, dunia itu sebenarnya kampung yang baik, tapi dikhususkan liman, kepada siapa orang yang bisa mengambil kebaikannya. Ini contoh apa ya? Saya contoh air. Air ini baik apa tidak? Kapan? Nah, ada waktunya. Kalau kita kasih bayi baru lahir nggak baik, Pak. Bayi baru lahir, kita kasih aqua air galon, bagus nggak? Nggak bagus. Ada bayi baru lahir, kita kasih air ini nih, boleh nggak? Kalau diomelin sama dokter, kan air bagus, Pak. Mengapa? Bukan tempatnya, bukan wadahnya, bukan waktunya. Sehingga dunia pun begitu. Dunia itu baik kalau kitanya bisa menjadikan dunia untuk hal-hal yang baik. Tidak selamanya yang baik itu akan bisa ditempatkan di mana sah? Ini air, bagus kan? Orang haus dikasih air seneng nggak? Makasihnya gimana? Ada anak bayi baru lahir, nangis, dikasih air, baru lahir nih Pak, baru lahir banget, dikasih air, ya kan? Nggak boleh, padahal air ini Pak, baik di dunia baik nggak Pak? Kepada siapa? Kepada orang yang bisa menjadikan dunia itu baik. Berarti kata Sayyidina Ali, kita suruh apa? Suruh baik. Baik-baik terhadap dunia. Iya nih. Saya sudah mendapatkan sekian. Kemarin saya dapat sekian, saya masih bisa ibadah. Sholatnya aman, ngajinya aman. Tapi kenapa ketika saya dapat lebih dari itu, sholatnya tinggal? Maka tadi dikatakan tuh, jangan ya Pak, sebaik-baiknya tidaklah sebaik-baiknya kalian yang menjadikan dunia meninggalkan akhirat dan mengutamakan akhirat meninggalkan dunia. Jadi jangan salah kaprah. Ada orang ngomong gini, dah pokoknya mau kerja, mau punya ngaji baik, maunya ngaji baik, istrinya terlantar, dosa nggak? Kontrakannya nggak bayar, dosa nggak? Nah, ada konsekuensinya. Artinya dunia ini baik. Jangan sampai kita salah kaprah untuk menilai dunia. Kerja kudu, ngaji wajib. Kerja kudu, ngaji. Dan bagaimana cara kita memberikan ilmu kepada istri kita? Bagaimana caranya kita memberikan ilmu kepada anak kita? Nah, gede ngaji ya. Ngaji ya. Pak, ada tugas Pak. Tugasnya apa? PAI. Apa pelajarannya? Rukun iman. Rukun iman ada berapa ya Pak? Waduh, belum belajar lagi. Searching di Google Pak, kan lagi habis. Besok beda kan kerjanya. Belajarnya yang lain. Kita ngomong begitu lah. Sehingga anak itu akan menjadi malas. Banyak gak kejadian begini? Banyak gak kejadian begini? Orang tua mencari nafkah wajib hukumnya. Memberikan ilmu kepada istri dan anaknya wajib. Berarti punya tanggung luar biasa kan? Ditambah di pengajian dapat ilmu untuk keluarga. Oh begini nih. Nanti ketika anak nanya begini, jawabannya begini. Ada apa Pak? Kalau kita ditanya sama anak nggak tahu, jawabannya nggak tahu. Contoh misalnya, Pak, ini hasilnya apa sih? Pak nggak tahu, tuh pernah nggak ngomong gitu? Pasti kita akalin Pak. Kita akalin walaupun jawabannya itu salah. Benar nggak? Benar nggak ya? Pasti kita akalin walaupun jawabannya agar apa? Agar kita tidak nampak daripada ketidaktahuannya. Sehingga anak kita akan senantiasa terus turutin apa yang kita ucapkan. Berarti tugas kita mencari nafkah dia, mendidik anak istri juga wajib, ngaji kudu juga. Jadi bagaimana cara ngatur waktunya tuh? Kalau nggak bisa tiap minggu, tiap hari. Kalau nggak bisa tiap minggu, kapan ada waktu hadir? Mengapa demikian? Karena dunia mengalir habis. Tapi jangan meninggalkan dunia untuk, pernah kan saya ceritakan ya? Ada beberapa orang yang sudah pernah saya ceritakan.
Suatu ketika ada sahabat saya jualan. Lalu saya tanya, Pak, kenapa nggak jualan lagi? Mbak, saya nggak jualan lagi, saya mau fokus ngaji. Ayah saya punya guru. Dia ngomong begitu tuh, Pak. Lalu saya mengatakan apa sama dia? Pak, mohon maaf, jangan sampai membuat fitnah di majelis taklim. Jangan sampai membuat fitnah di pengajian. Karena orang berpikir yang namanya orang ngaji pasti pengangguran. Jangan sampai itu terjadi, Pak. Karena kita udah enak banget gitu dengan begitu. Udah lu gak usah ngaji, terjadi pengangguran. Kenapa? Karena yang dilihat konteksnya orang yang ngaji, mohon maaf, yang memang kategorinya tidak memiliki pekerjaan. Kejadian kan? Sehingga orang-orang malas untuk hadir ke majelis taklim. Salah siapa? Salah siapa? Siapa yang bisa disalahkan? Jadi kita mengaji agar kita bagaimana cara berkehidupan di masyarakat, di keluarga. Kan banyak. Saya punya murid, Pak. Ketika ditanya, Ustaz muridnya banyak? Ya, alhamdulillah. Ya, setiap malam kita ada dapat dulu. Mulai bilang alhamdulillah. Oh, ternyata pengajar itu ramainya zaman pengangguran. Jadi yang ngaji banyaknya pengangguran. Alhamdulillah. Lebih baiknya ketika dia sudah mendapatkan pekerjaan, jangan melupakan pengajian. Sehingga ayo kita yang kerja ini hadir ke majelis taklim, kita buktikan bahwasanya mengaji itu bukan hanya orang yang tidak memiliki pekerjaan, dan diumumkan juga bisa untuk orang yang memiliki pekerjaan. Jangan sampai kita membuat fitnah di dalam majelis taklim. Artinya apa? Ngajinya tetap, usahanya juga kudu. Ya, jangan meninggalkan dunia untuk akhirat, jangan meninggalkan akhirat untuk, tapi jadikan dua-duanya agar seimbang. Kerjanya ada, ngajinya juga ada. Jadi ngaji itu biar dapat apa? Bekal ilmu buat di transfer lagi kemana? Anak istri. Terus kata Sayyidina Ali, dunia itu darun najah. Nah, apa tadi darun najah? Kampung kabar. Tuh berapa banyak orang di dunia itu berhasil, Pak? Ada kayak orang yang berhasil di dunia? Ada. Maka kita tuh berhasil. Terus nama Sayyidina Ali, liman fahiman anha, bagi siapa orang yang memahami dunia. Contoh, Nabi kan dulu udah pernah nyuruh kita tabungan yang paling bagus itu sebenarnya bukan uang, tapi tabungan yang paling bagus adalah emas dan perak. Pernah saja emas dan perak. Tapi sekarang kita nabungnya uang apa emas? Emas atau uang? Kan Nabi mengatakan, kalau kamu pengen punya saham dan semakin lama harga jualnya tinggi, emas dan perak. Sekarang kita banyakkan apa? Kendaraan beli, keluaran baru beli, barang baru beli. Pas dijual harganya anjlok, ya kan? Kecewa lah. Bilang dah, dunia tempat kekecewaan. Nah begitu. Padahal kata Sayyidina Ali, dunia ini adalah kampung keberhasilan bagi orang yang bisa memahaminya. Kalau misalnya kita tahu bahwasanya ini kalau kita beli banyak, suatu saat harganya akan turun, berarti belinya sedikit. Seandainya ruginya nggak terlalu banyak. Seandainya nyeselnya nggak terlalu gede, begitu maksudnya, Pak. Sehingga kita bisa memahami dunia. Wadarul ghaniyun liman tazawwada minha. Dunia ini sebenarnya tempatnya kekayaan. Siapapun orang yang tinggal di dunia itu kaya. Liman kepada siapa yang memiliki bekal. Ternyata hidup di dunia juga udah punya ada orang misalnya lagi duduk dapat rezeki dari dunia, ada nggak? Ada nggak? Apa contohnya? Ada dong. Orang lagi duduk tapi dapat rezeki dari dunia. Bapak lagi duduk ngopi, ya kan, ngopi merokok lah bahasanya gitu. Mantap tidur. Tolong dong akutin 5.000 buah. Nah kan bahasanya gitu tuh, ya kan?
pas diangkutin ada yang namanya upah kan? Upah bukan gaji, upah. Nah dikasih upah itu berarti dapat rezeki kan? Dapat rezeki. Berarti dunia itu baik apa enggak? Dunia itu kaya apa enggak? Bagi siapa? Bagi orang yang mau berusaha. Contoh, tolong dong amati lemari saya mau pindah habis, tolong dipindahin ke lemarinya. Dapat upah kan ya? Dapat kan? Nah ada orang tolong dong pindahin lemari, obat dapat kan? Ya. Dapat kan? Berarti apa kesimpulannya? Di mana ada usaha, di situ pasti ada hasil. Di mana ada gerak, di situ ada barokah. Contoh, ketika kita di rumah, belum tentu kita bisa menikmati kopi yang nikmat di tempatnya. Ya, Bapak kalau kopi di rumah sendirian orang-orang sendirian kan? Ada dari teman ya. Nah di sini kita kopi rame-rame. Kau perlu nyari teman, karena memang sudah temenin. Sehingga jadikan dunia itu ladang. Dunia itu jadikan tak. Jangan tinggalkan dunia, tapi jadikan dunia ladang. Yang namanya ladang itu apa? Bekal buat kita menuju akhirat. Nih dunia kita dapat misalnya satu hari 30.000, bisa nggak buat bekal ke akhirat? Bisa nggak? Bisa. Kita jadikan itu 30.000 berikan makan untuk anak istri. Jadi apa tadi? Namanya nafkah kan? Nafkah wajib apa enggak? Wajib. Kewajiban kalau dilakukan berpahala. Apa efek sampingnya kalau melakukan kewajiban? Akan mendapatkan pahala yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti mohon maaf, ketika dia mau masuk neraka, istrinya ngomong kepada Allah, ya Allah, jangan engkau masukkan dia ke dalam neraka, aku bisa masuk ke dalam surga karena keringatnya dia. Sampai-sampai dia kelaparan, sampai-sampai dia nggak sempat untuk mencari ilmu. Itulah yang disebut dengan nafkah. Kalau kita masih ada kesempatan, jangan sampai tinggalkan yang namanya majelis taklim. Karena di majelis taklim itu tempat kita untuk mendapatkan pengetahuan baru, pengetahuan yang baru, sehingga amalia kita tertata. Oh begini, kudunya begini. Jangan sampai kita menjalankan syariat tanpa dilandasinya ilmu. Kerja boleh apa? Sibuk sama dunia boleh apa? Tujuannya bekal buat akhirat. Agama baik, ibadah baik, kerja nggak mau, boleh nggak? Nggak boleh ya. Kerja baik, akhiratnya dipikirin, kerjanya juga kudu. Jangan sampai kita menjadikan diri kita sebagai fitnah. Gara-gara kita malas sebenarnya, ya. Orang tuh pengennya berarti begini nih, enaknya kayak dia datang dibawa duit sekoper, mobil dibeliin, rumah dikasih, kan orang pikirannya kadang begitu. Makanya banyak yang ngaku-ngaku datang, ya kan? Modalnya peci putih kan begitu. Kami modal ngaku-ngaku begitu datang, sehingga mereka menjadikan agama sebagai bahan pencarian. Boleh nggak? Tidak boleh agama dijadikan pencarian. Saya teringat pesannya Mbak Mahmud Zubair. Kalau kamu jadi ustaz, kalau kamu jadi tenaga pengajar, kalau kamu jadi guru, maka kamu diwajibkan punya usaha. Ya, apakah usaha apa? Bebas. Mau jualan pulsa, jangan anggap untungnya berapa, jangan. Yang penting usaha apa ya? Karena Allah yang lihat itu usaha kitanya Pak, bukan hasilnya. Ya, karena kan kita berpikir jualan ini untungnya paling berapa sih? Begitu ya? Atau gambarannya gini, ada orang yang jualan dari satu tempat itu, dari satu item untungnya cuma 5.000. Itu pun lama habisnya. Nah, tujuannya kita usaha itu buat kaya, bukan buat ibadah. Buat ibadah, yang namanya ibadah pasti ada ganjaran. Sehingga Allah menghalalkan jual beli. Nah, kalau ada hal-hal yang halal kita kerjakan, insya Allah ada berkah di dalamnya.
Jadi ada kesempatan kenikmatan aja. Mungkin yang pernah jualan akan pernah merasakan usaha itu, jualan itu satu yang pertama perintah Allah karena halal baginya, yang kedua menjalankan sunnah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi, apapun bentuk macam modelnya, jualan apapun, usaha apapun, karena Allah melihat usaha kita bukan hasilnya. Yang dilihat apa? Usaha. Kalau kita memang belum ditakdirkan untuk hadir, yang penting niatnya dalam hati kita pengen hadir, ya. Sehingga ketika kita nggak bisa hadir karena berhalangan, kita tetap dicatat ganjaran pahalanya untuk menghadiri majelis. Ya, sebelum ditutup, nanti aja nanya ya, nanti waktu ya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita jadikan dunia sebagai ladang amalia kita untuk menuju akhirat, sehingga kita menjumpai Allah, membawa bekal yang terbaik bagi kita, sehingga nanti kita menjadi hamba yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan telah tersampaikan semoga kita kita memahami kita semua, sehingga apa yang disampaikan dapat silaturahmi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa zaman rahmat dan Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sempurnakan Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limu'allimina wa liustadina wa liqarabatina wa liman ahsana wa ahabba ilayna wa liyad'ul muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وبناتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا وجماعاتنا في هذا المجلس من أهل العلم وأهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kemudian kalau kita pada malam ini, semoga doa kita dapat berkabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang telah disampaikan semoga bermanfaat dan dapat kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim.